Sampai banjir. Mana aturan akhina Badrimin pegang kipas ini, kipas-kipasin gitu. Mana Syekh Badrimin? Uhibbuka fillah walillah ya Darimin. Darimin. Badrimin. Baik, kembali lagi. Maka ya akhi, Abdullah hambanya Allah Subhanahu wa taala, intinya nih chemistry-nya dapetin nih. Ketika kau mempersembahkan dirimu, menghambakan dirimu hanya kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba yang baik kepada Allah Subhanahu, hamba yang baik, yaitu hamba yang hanya menjadikan dirinya hamba bagi Allah Subhanahu. Tidak lagi dia pedulikan apa kata makhluk pada dirinya. Yang dia pedulikan dan pusingkan hanya apakah ini diridhai oleh Tuhanku. Ketika sampai titik ini seseorang, sampai makam ini, maka dia menjadi semerdeka-merdekanya manusia. Justru berbeda dengan yang dituduhkan Barat. Coba lihat nih. Barat menduduhkan Islam nih sebagai kaum yang nggak memiliki kebebasan. Coba lihat, wanita-wanita mereka menuduh wanita-wanita kita, mungkin mereka akan berkata kepada wanita-wanita kita nih, kalian ini apa-apaan pakai baju panjang-panjang kayak hordeng, nggak gerah. Bahkan sebagian di antara kalian menutup mukanya. Kita sih justru pengen kelihatan cantik dan kelihatan seksi. Mereka kan pakai biasa, kaum yang menggunakan pakaian yang sangat zuhud. Kafir nih kan, zuhud, hemat. Jadi keluar rumah cuma pakai tisu doang begitu. Zuhud kok di pakaian gitu loh. Iya kan? Keluar rumah cuma pakai topok doang. Masya Allah, ya diikutin lagi sama anak-anak kaum muslimin. Iya nggak? Bapaknya kemana? Ngasih aja lagi tuh anaknya keluar. Aurat mereka ya Allah lebih murah dari paha ayam. Ente mau lihat paha ayam? Susah. Ayam yang lewat nih masih pakai bulu bro. Iya gak? Mau lihat paha ayam, ke Carrefour. Lihat ayam beku. Oh ini dia paha ayam. Mesti ke Carrefour dulu kan, susah kan? Tapi mau lihat anak-anak kaum muslimah auratnya, pahanya, ente nyender aja di pintu, ntar juga ada yang lewat. Murahan mana sama paha ayam? Ya, abangnya ngasih, adiknya pakai baju begitu. Kita aja yang bukan saudaranya seolah-olah pengen cambuk-cambuk pahanya supaya merah-merah. Jangan kau unjukin lagi. Kenapa kau banting hargamu? Ya, jangan. Nasihati ini kepada saudara kita, sepupu kita. Tayyib. Mereka mungkin menuduh kaum muslimin adalah kaum yang terkekang dan tak memiliki kebebasan dengan pakaiannya dan lain-lain. Wanita-wanita mereka demikian. Begitupun mungkin lelaki-lelaki mereka menuduh kita, kalian nih kaum yang susah amat sih, diajak have fun, diajak ke sini nggak mau haram, diajak ke sini nggak mau haram, ajak begini nggak mau bid'ah, ajak begini nggak mau kufur, perayaan ini nggak mau, perayaan itu nggak mau. Kalian nih kaum yang sangat terkekang dan tidak merdeka. Iya gak? Mereka merasa dengan mereka lakukan apa yang mereka lakukan, dengan itu mereka menjadi makhluk-makhluk yang merdeka. Padahal terbalik, justru mereka para budak dan kita manusia merdeka. Kenapa begitu? Coba balikin. Dengan mereka melepaskan diri dari penghambaannya kepada Allah, dari mengikuti aturan agamanya, maka otomatis mereka langsung menjadi budak dari apa? Dari hawa nafsu mereka. Ya, dari hawa nafsu mereka. Mereka pun jadi budak dari lingkungan sosial mereka, dari social pressure. Tidak berani mereka melawan apa yang dituntut lingkungan sosial pada mereka. Mereka selalu mau melakukan apa yang dituntut mata orang pada mereka. Kalaupun mungkin terasa sakit, terasa menyakitkan, namun ketika tren menuntut itu, mereka akan siksa diri mereka demi memenuhi tuntutan tren. Coba bayangin, jengke, tahu jengke? Jinjit.
Azab gak? Setengah hari ente jinjit terus, azab gak? Azab ya akhi, apalagi ngejar metro mini, busway sambil jin. Kebayang gak azabnya? Oke? Tapi ketika tren yang berjalan bilang bahwa yang keren itu yang high heels, mereka ridho mengazab kaki mereka. Ketika syariat Islam bilang jangan, itu termasuk berhias yang tidaklah Allah halalkan kecuali bagi orang-orang yang berhak atasmu, mereka tentang apa yang diminta oleh syariat dan mereka penuhi tuntutan tren yang berjalan, kalaupun mesti mengazab diri mereka. Ya, mereka nggak berani melawan tren yang berjalan pada lingkungan sosial mereka. Mereka memenuhinya kalaupun mesti ngutang sana sini. Tahu-tahu nongkrongnya di kafe-kafe dan lain-lain yang mahal-mahal. Tahu kafe latte? Latte, tahu latte gak? Coffee latte, latte. Latte is just a fancy name of coffee and milk. Latte ini cuma nama keren dari kopi ame susu dikocok. Itu latte tuh. Kalau bikin sendiri nggak habis ceban bro, nggak habis 10.000. Iya gak? Tapi kalau nongkrongnya di kafe yang ono, nggak dapat gocap, nggak dapat 50.000 tuh latte. 40.000-nya beli apa? Jamin. Prestige. Mereka jadi hamba dari prestige mereka. Bukan berarti anak bilang haram nongkrong. Lala. Kalau kafe menyajikan hal-hal yang halal dan lain-lain, oke lah, boleh-boleh aja. Namun apabila kau memaksakan dirimu sementara ada yang lebih penting, kau memaksakan dirimu untuk duduk di situ karena lingkungan sosialmu, sohib-sohibmu, nongkrongnya di tempat begituan, ini dia yang jelek. Mau sampai kapan kau kejar ridho manusia? Kau berpakaian sebagaimana yang mereka tuntut dirimu. Mau sampai kapan? Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridho manusia, ridho seluruh manusia adalah sebuah tujuan yang takkan pernah tercapai. Lagian Allah tak memerintahkanmu untuk mencari ridho manusia. Kenapa kau mau menjadi hamba-hamba makhluk? Apapun yang dikatakan manusia, so what? Yang aku pedulikan, so what, yakni bodoh amat. Jangan pedulikan itu. Yang aku pedulikan hanya apa yang Allah ridhoi pada diriku. Yang aku jauhi hanya apa yang Allah ingkari pada diriku. Sebisa mungkin aku dengan segala kelemahanku sebagai manusia. Sampai titik ini seseorang menjadi semerdeka-merdekanya manusia. He is the king of his own self. Dia menjadi raja dari dirinya sendiri. He is the boss of his own self. Dia menjadi bos akan dirinya sendiri. Enggak ada makhluk manapun yang sanggup mengaturnya. Yang dapat mengaturnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini digambarkan oleh para ulama rahimahullah. Contoh-contoh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah dan lain. Ibnu Taimiyah rahimahullah ini di penjara 17 tahun. 17 tahun tapi nggak dur. Ntar 2 tahun keluar. Nggak lama 3 tahun keluar lagi. Terus setahun kena fitnah lagi keluar. Sampai nggak sempat nikah. Baik. Kemudian dia membuat sebuah ungkapan yang ditulis dengan tinta emas sampai sekarang dan dihafalkan oleh para penuntut ilmu. Dia berkata, "Madza yaf'aluna a'da'i bi fa inna jannati wa bustani fi sadri." Apa sih ini sebenarnya yang mau dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku? Sesungguhnya syurgaku dan tamanku berada di hatiku, yakni kebahagiaanku ada di hatiku. Al-Quran dan Sunnah, kebahagiaanku ada di hatiku. Hallata ma'i haitsu ma halilt. Kemanapun aku pergi, hal tersebut ikut pergi denganku. In habasuni fa khalwah. Kalau mereka penjarakan aku, maka hitung-hitung khalwah. Khalwah yakni kau berdua-dua dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sejenak meninggalkan kesibukan duniawi. Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira itu berkhalwah. Ini khalwah yang mulia, ada khalwat yang haram. Berdua-dua sama yang bukan mahram, in the hoy, ini in the hoy, haram. Tayyib. Kalau mereka penjarakan aku, fa khalwah, hitung-hitung khalwah. Wa in atlaquni fasiyaha. Dan apabila mereka bebaskan aku, maka hitung-hitung jalan-jalan. Nanti juga nggak lama aku pulang lagi ke penjara.
Wa in qataluni fasyahadah, dan kalau mereka bunuh aku maka aku syahid. Terus mereka mau apa lagi sama aku? Yani aku begini begitu pun untung, aku tetap bahagia. Lihat, merdekanya jiwa. Lihat, nggak peduli lagi sama makhluk. Ini seseorang ketika sampai rutbah ubudiyah yang sekian rupa makam ini, ya, maka tidaklah dia rasakan musibah kecuali manis, dan tidaklah dia rasakan kenikmatan kecuali was-was malah. Orang kalau udah beriman sampai setinggi itu, ya akhi, dia akan merasakan musibah-musibah yang menimpanya sebagai hal yang membahagiakan bagi dirinya. Adapun kebahagiaan-kebahagiaan yang didapatkannya justru adalah hal yang membuatnya risau dan tak tenang. Ketika mendapatkan musibah dan lain-lain, dia bahagia. Kenapa? Dia tahu, yakin janji Allah di balik musibah yang menimpanya. Semakin berat musibah itu, semakin asyik dia nikmati. Dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan ganjaran yang besar dari musibah yang menimpa hamba-hambanya, bukan? Adapun ketika nikmat yang didapatkannya, justru dia risau. Apakah aku akan gunakan nikmat ini? Apakah kelak aku akan bertahan jiwaku berada di atas jalur Allah? Takutnya nikmat ini membawanya keluar dari jalur yang seharusnya. Ya, yang kayak gini ya akhi, mau dunia lagi yang dia mesti hadepin, dia berani. Kalaupun dia mesti his own self versus the world, dia sendiri melawan dunia. Itu manusia yang merdeka. Itu chemistry ibadah. Iya gak? Nanti ini bengong gak ngerti apa bengong ngantuk, apa bengong kepanasan.